kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Halo hai Kak. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya. Tadi sebelum kesini ada kegiatan apa? Tadi sih sekolah Kak, habis itu Oh. pulang terus kesini. Ada aktivitas lain nggak di luar sekolah? Mungkin ekstrakurikuler Kak. Kalau boleh tahu apa itu ya? Ikut pramuka Kak. Oh, ikut pramuka. Iya. Bagus banget sih itu. Apa hobi kamu? Hobi saya membaca sih Kak. Membaca apa itu? Saya biasanya bacanya buku novel sih Kak. Novel apa aja kalau boleh tahu? Ini biasanya itu sukanya tuh yang novel Terelie Kak, Oh. kayak tentang bulan, bintang, bumi itu tentang petualangan lah Kak. Gitu. Apa kamu suka olahraga nggak sih? Suka kalau olahraga. Apa itu olahraga apa? Paling suka sih bulu tangkis Kak. Oh, bulu tangkis. Apa Iya. pernah mendapat juara tidak? Belum sih Kak. Iya. Kalau di sekolah itu bagian favorit kamu sehari-hari itu apa? Bagian favorit apanya ini Kak? Pelajaran deh. Oh, pelajaran. Untuk pelajaran sih Kak sukanya matematika Kak. Oh, matematika. Iya, Pinter karena- bisa ngitung berarti ya? Ya gitu, iya itu kayak ya inilah Kak, kayak enak aja gitu, seru gitu. Kalau untuk teman-temannya Eka sendiri gimana di sekolah? Enak-enak nggak? Enak sih Kak, seru-seru juga orang-orangnya. Terus? Ya solid kayak gitu, baik-baik. Gimana sih biasanya kamu ngehabisin waktu luangmu tuh di sekolah? Mungkin ke perpus sih Kak. Kalau di perpus itu ya baca-baca. Baca buku. Kalau nggak bisa tidur sih. Gitu ya. Ya, Apakah kamu itu lebih suka belajar di pagi hari atau malam hari? lebih suka di malam sih Kak, biar tenang gitu. Iya, lebih fokus juga ya biasanya Iya. kan. Kalau pagi itu kan kayak kita siap-siap untuk sekolah, jadi ya itulah kurang kondusif aja. Nah, terus kalau biasanya kalau di rumah luang waktunya dihabiskan buat apa? Biasanya ya main sama teman-teman, tulisan ya itu tadi baca novel. Itu sih Kak. Jadi kan lebih suka ngebaca ya, Iya, biar nambah wawasan juga. iya. Terus ada cerita lucu nggak sih atau menarik tentang di kelas kamu? Bisa ceritain nggak? Jadi Kak, di kelasku itu ya Kak, ada cerita lucu tuh waktu kita jam pelajaran, di situ tuh ada gurunya. Nah, di situ ada beberapa siswa dia itu ribut, terusan kayak nggak merhatiin pelajaran, terusan ketahuan tuh sama gurunya, disuruh maju deh, terusan itu dia dihukum sama gurunya itu untuk joget di tengah lapangan Kak. Jadi itu kita ya inilah Kak, jadi kayak Lucu ya? nyerakin dia kayak gitu di waktu di lapangan. Kita tuh pada nonton semua, terusan ya kita ketawa-tawa gitu deh Kak. Pokoknya ya lucu sih. Jadi itu ya. Iya, Yang juga paling lucu. dia nyanyinya juga nggak bisa Oh. gitu. Jadi kayak ya gitu deh. Jadi di sekolah itu ada nggak sih guru yang menurut Eka sukain gitu deh? Yang disukain sama Eka ada nggak? Ada sih, yaitu guru matematika. Selain dari mata pelajarannya enak, suka, ya gurunya juga suka karena untuk penyampaian Materi. materinya
enak, bisa dipahamin gitu. Banyak trik-triknya. Menurut Eka juga ada nggak sih guru yang paling menginspirasi gitu di sekolahannya Eka? Guru yang menginspirasi ada sih, itu Siapa? guru ini, guru bahasa Inggris. Kayak apa yang dibilang beliau itu kayak ngena gitu sama kehidupan sehari-hari kayak gitu, buat motivasi kita untuk kedepannya gimana gitu. Gitu ya. Iya Kak. Kalau di sekolah itu biasanya kamu sering menggunakan media sosial nggak sih? Untuk sekolah sering sih Kak, kayak kita mau buat presentasi kayak gitu kan butuh Perlu, PowerPoint sekarang itu kan, jadi di sekolah masih bisa. Kira-kira cita-citanya Eka nanti ke depannya apa ya? Kalau boleh tahu. Insya Allah jadi dosen sih Kak. Jadi dosen apa tuh? Kalau bisa dosen matematika. Amin ya. Jika kamu berlibur nih, kemana saja yang biasanya kamu kunjungin? Biasanya ke pantai sih Kak, kayak tenang aja gitu kalau di pantai itu kan. Terus pemandangannya bagus, terus ya bisa inilah bareng teman-teman gitu. Terus menurut Eka nih, ada nggak sih keterampilan yang baru mau dimulai, baru mau dipelajarin sama Eka sendiri? Kalau Eka sekarang lagi kayak tertarik di bidang ini sih Kak, kayak ngedesain kayak pamflet, terusan ya itu benar kayak gitu, kayak karena kan kayak sekarang tuh orang-orang tuh banyak ini kan, banyak dibutuhin juga kan. Ya jadi kayak ya udah belajar aja gitu, ngedit gitulah, ngedit video. Nah, terus ada nggak sih kira-kira mata pelajaran yang menurut Eka tuh sulit banget untuk dipahamin? Yang sulit itu pelajaran IPS. IPS ya? Iya, karena kalau IPS itu kayak harus ya mahamin ininya juga, apa namanya, Sejarahnya gitu. ya sejarah, soalnya kan nggak suka sama pelajaran sejarah itu, nggak mau. Kenapa? Ya kayak Males mengingat gitu. iya, males banget, banyak tanggal-tanggalnya yang harus diingat kayak gitu, jadi ya termasuk pelajaran yang nggak suka. Terus gimana sih kamu tuh kayak memotivasi diri kamu sendiri gitu untuk belajar mata pelajaran yang nggak kamu sukain itu? Ya tetap walaupun nggak suka sama pelajarannya tetap dijalanin kan. Itu tetap apa ya, kita kan sekolah bayar, jadi kan ya harus mau nggak mau harus dilakuin, harus dijalanin. Gimana sih biasanya juga kamu tuh mempersiapkan diri untuk ujian itu? Untuk ujian biasanya kalau mau sebelum ujian itu ya belajar sih Kak. Terus kurangin mainnya, kayak gitu, belajar terus ya. Sehari itu bisa berapa kali belajar sebelum ujian itu? Sebelum ujian biasanya sih malam, terus subuh mungkin. Iya, subuh, terus sama mau menjelang maghrib itu nunggu azan maghrib kan, pokoknya kalau waktu luang lah kita itu belajar. Buat belajar gitu ya. Iya. Terus metode belajar apa yang biasanya Eka lakuin? Biasanya kalau belajar itu sukanya sambil dengerin musik gitu. Jadi kan gitu kayak ya udah sambil nyanyi sambil belajar juga sambil ya. Gitu. Penting masuk di otak kan tapi ya. Iya. Apa kamu juga sering ini gak sih kayak belajar secara kelompok atau lebih dari satu orang gitu? Iya Kak. Atau sukanya belajar sendiri? Suka juga sih kelompok, tapi lebih sukaan ini sih sendiri biar lebih tenang kayak gitu kan. Lebih fokus ya. Iya. Biasanya kalau rame-rame malah berisik. Iya, jadinya malah kayak ngobrol doang loh Kak. Jadi lebih baik sendiri. Iya. Gimana sih menurut kamu cara guru ngajar kamu di kelas itu?
Kadang ada sih guru yang ngebosenin kayak cerita terus bikin ngantuk kayak gitu, tapi ya ada juga beberapa yang seru. Nggak asik gitu ya. Iya. Kadang kamu suka ngerasa nggak sih guru kamu itu memberikan cukup dukungan saat kamu kesulitan memahami materi? Cukup memberi dukungan nggak? Iya, kayak pasti kalau kita misalnya belum paham nanti dijelasin lagi, ulang iya, gitu ya. terusan kayak disamperin, terusan diajarin lagi. Terus ada nggak sih dukungan dari sekolah gitu yang menurut kamu sangat membantu dalam belajar kamu itu? Biasanya kan sekolah ngasih reward atau gimana gitu. Sekolah kamu kayak gitu enggak? Ngasih dukungan atau program apa gitu? Ya ini kalau yang juara 1 sih, kalau 1, 2, 3 itu dikasih ada rewardnya. Ada reward ya. Iya. Jadi terus untuk kondisi lingkungan belajar kamu nih di rumah, apakah ada gangguan nggak kalau di rumah itu? Kalau di rumah mungkin karena punya adik bayi kali ya, jadi sering kayak tiba-tiba nangis lagi belajar, terus sampai suruh ngomong kayak gitu loh. Jadi nggak terganggu ya kalau di rumah itu. Lebih suka belajar di rumah atau sekolah? Kalau lebih di rumah sih, karena kalau di sekolah itu jadinya kayak ya banyak teman-temannya, ya itu jadinya ngobrol bukan belajar. Ya kalau ada gurunya ya belajar sih. Jadi terus apakah Eka ini punya tempat yang nyaman gitu dan tenang untuk belajar di rumah? Tempat paling nyaman gitu di teras atau di kamar? Ya di kamar sih Kak, karena itu kan memang itu privacy juga ya di kamar itu, jadi mau ngapain pun bebas, enak. Iya Kak. Nah terus gimana sih pengaruh teman-teman kamu nih terhadap prestasi kamu akademik ya terutama? Gimana tuh pengaruhnya? Ya untuk pengaruh teman-teman sih ya baik juga sih Kak, karena mereka orang saling support gitu. Iya, kalau kita mau apa yang dukung kita, mau di mana gitu, kayak kita sama-sama ikut lomba ya ayo mereka orang support ya. Masih positif ya, positif banget ya ke kamu. Iya. Terus gimana sih cara kamu tuh ngatur waktu gitu antara belajar, terus kegiatan ekstrakurikuler kamu dan istirahat kamu? Gimana itu caranya memanage-nya? Ya di ini sih Kak, dibikin jadwal gitu. Di kamar itu kita bikin kayak misalnya. Nah gimana sih cara Eka tuh membagi waktu antara belajar, ekstrakurikuler dan istirahat? Coba jelasin. Kalau Eka biasanya ini sih Kak, kayak di kamar itu Eka buat jadwal gitu, kayak buat apa ditulis gitu. Pertamanya itu kapan Eka sekolah, pagi itu nyampe siang kan, terus sorenya ekstrakurikuler itu pramuka. Habis selesai dari situ mungkin sore kan, jadi Eka pulang itu ke sana enggak Kak, langsung itu Kak, apa kayak karena di rumah kan ada adik kan, jadi ya membantu orang tua dulu. Nah baru nanti itu di jam abis isya itu Eka biasanya ini belajar dulu, belajar sebentar gitu kan, ngulas materi di sekolah tadi. Terusan baru di jam 10 itu Eka baru istirahat sih Kak. Gitu ya, bagus. Berarti ya Kak bisa memanage waktu dengan baik. Iya, karena di jadwal itu tadi Kak ditaruh di karton gitu, ditempelin, ditulisin gitu. Iya, bagus jadi banget. Tahu gimana cara atur waktu. Terus kira-kira kamu nih sering nggak sih kayak ngerasa tertekan atau apa sih, merasa terbebani sama akademik kamu itu? Mungkin iya, karena kayak
ada beberapa pelajaran yang kayak Eka nggak bisa gitu. Jadi lebih sukanya di ininya sih. Kepikiran gitu nggak sih? Iya, kadang kepikiran kayak mana ini, capek gitu kadang kan. Gitu. Terus biasanya apa yang Eka lakuin? Apa sih untuk menghilangkan stres setelah hari yang panjang? Biasanya sih Eka ini kayak tidur. Kadang karena capek itu boleh tidur sih. Kalau enggak main gitu, nggak tahu kemana gitu, jalan-jalan aja, yang penting hirup Relax. hirup udara segar segar. gitu ya, jalan-jalan lah, nggak kayak ke pantai atau ke bukit terus diam ya udah merenung aja gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah, terus kira-kira apa sih pencapaian akademiknya Eka nih? Pencapaian terbesarnya lah yang pernah kamu raih gitu. Gimana perasaan kamu? Pencapaian Eka selama di sekolah ini kemarin itu dapat juara 1 sih Kak. Kayak ya Allah, seneng banget gitu bisa Juara umum atau gitu. juara kelas? Juara kelas sih Kak. Oh, Iya. bagus banget. Kalau juara umum ya aduh, Belum ya. saingannya banyak Kak, kayak masih banget gak kuat. Tapi bisa lah ya. Tapi kalau ya iya, belajar. alhamdulillah dapat juara 1, kayak seneng banget. Alhamdulillah bisa bahagiain orang tua gitu juga ya. kan. Iya. Terus ada nggak sih permasalahan atau hambatan besar nih yang pernah kamu alamin selama belajar? Gimana cara kamu ngatasinnya? Hambatannya ya mungkin karena males, abis itu gurunya nggak enak, pelajarannya susah untuk diterima, kayak susah banget masuk di otak gitu kan. Ya. Terus ya itu sih hambatannya. Terus gimana sih cara kamu menilai perkembangan akademik kamu itu sendiri sejauh ini? Sejauh ini menilainya dari misalnya kayak tahun lalu atau semester lalu, kelas lalu itu gimana ini nilainya, kurang enggak kayak gitu. Iya, meningkat enggak semester ini, kayak mana gitu. Kalau misalnya nurun ya Harus lebih belajar lagi. belajar lagi. Kalau naik ya dipertahanin gitu. Terus sebelumnya nih Eka nih pernah nggak sih ngikutin kursus online atau menggunakan sumber daya belajar digital? Seberapa efektif menurutmu? Kalau les itu pernah sih ikut ini bimbel les komputer. Nah itu juga kan kayak ya buat kita nanti kalau misalnya ujian itu kan bisa sih. Jadi ya menurut saya ya efektif untuk ikut-ikut les kayak gitu, karena ya penting banget ya bermanfaat buat kita gitu kan. Terus ini nih, kira-kira apa sih yang kamu harapin dari pendidikan yang kamu jalanin saat ini? Ya harapannya ya dapat nilai yang maksimal, memuaskan, terus bisa nanti cita-citanya terwujud, terus lulus dari sekolah ini terima di universitas yang bagus, terbaik ya. Iya. Amin, semoga tercapai ya buat Eka. Iya, amin. Terus kira-kira nih, apa sih rencana kamu setelah menyelesaikan pendidikan sekolah ini nanti? Yang pastinya kuliah sih Kak, kuliah di universitas yang bagus, universitas impian gitu. Terusan ya di situ di kuliahan juga kayak jangan jadi kupu-kupu. Iya itu katanya kan jangan jadi mahasiswa kupu-kupu lah, intinya ikut, kalau bisa ya ikut organisasi gitu. Apalagi dari Eka-nya kan udah ikut ekstrakurikuler pramuka tuh, jadi mungkin di perkuliahan bisa ikut pramuka lanjutin lagi ya. Iya, ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terus ada nggak sih cita-cita atau karir tertentu nih yang pengen kamu kejar? Gimana pendidikanmu saat ini, mendukung tujuan kamu tersebut nggak? Sejauh ini mendukung sih Kak, kan Eka
pengen jadi dosen nih, Hmm. dosen matematika. Nah, berhubung di sekolah juga pelajaran matematika gurunya itu enak, jadi kayak oh ini bisa deh nanti bisa buat peluang nanti kalau semisalnya Kak lulus sekolah, Kak mau ngambilnya jurusan matematika, jadi kan kayak ya sejalur lah bisa gitu. Oke, sukses terus ya buat Eka ke depannya. Iya, Kak. Semoga cita-citanya juga tercapai. Amin. Terima kasih juga sudah mau diwawancara oleh saya. Iya Kak. Terima kasih ya. Iya Kak, sama-sama.